Pernahkah kalian berpikir untuk menjadi kaya di usia muda? Banyak orang berpikir bahwa hanya orang yang sudah tua saja atau yang sudah berpengalaman saja yang bisa menjadi kaya. Tapi tahukah kalian bahwa banyak anak muda sekarang ini yang sudah membangun kekayaan mereka sejak mereka masih usia belia? Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana kalian bisa memulai perjalanan kalian menuju kebebasan finansial, bahkan sebelum kalian usia 30 tahun. Teman-teman, pertanyaan yang harus kalian jawab adalah mengapa penting membangun kekayaan di usia muda? Jadi begini, kalian harus ingat bahwa waktu adalah aset terbesar yang pernah kalian miliki. Membangun kekayaan sejak muda itu memungkinkan kalian untuk mendapatkan manfaat dari bunga majemuk atau compounding interest. Apa sih itu bunga majemuk atau compounding interest? Bunga majemuk atau compounding interest adalah bunga yang dihitung tidak hanya dari jumlah pokok, tetapi juga dari bunga yang sudah terkumpul. Semakin sering bunga dihitung, misalnya setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun, maka semakin cepat jumlah uang yang akan berkembang. Mengapa bunga majemuk itu penting, teman-teman? Jadi, bunga majemuk itu memberikan keuntungan lebih besar dalam jangka waktu yang panjang. Karena efek pengumpulan bunga atas bunga itu semakin bertambah seiring waktu. Semakin lama kalian menabung atau berinvestasi, maka semakin besar pengaruh bunga majemuk itu. Ini adalah salah satu alasan mengapa mulai berinvestasi sejak usia muda itu bisa sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Jadi teman-teman, banyak miliarder muda seperti misalnya Mark Zuckerberg, kemudian Evan Spiegel, dan Kylie Jenner yang mulai meraih sukses di usia muda mereka karena mereka memanfaatkan peluang yang mereka miliki. Di usia muda, kalian memiliki waktu lebih banyak untuk kemudian mengambil resiko yang terhitung dan belajar dari kegagalan tanpa terlalu banyak beban. Penelitian dari National Bureau of Economic Research menunjukkan bahwa investasi dini pada usia muda itu dapat menggandakan kekayaan seseorang di masa depan. Menurut data dari Forbes, miliarder muda yang sukses itu sebagian besar memulai usaha mereka di usia remaja atau awal 20-an. Jadi teman-teman, membangun kekayaan di usia muda itu sangat penting karena kita bisa memperoleh bunga majemuk dari kekayaan yang kita punya, dari kekayaan yang kita tabung sejak usia muda. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara memulainya? Itu yang paling krusial. Bagaimana cara menjadi kaya di usia muda bahkan sebelum usia 30? Tentu itu menjadi pertanyaan kalian semua. Dan itulah yang mau saya bahas di konten kali ini. Jadi teman-teman sekalian, langkah pertama yang bisa kalian lakukan untuk menjadi kaya di usia muda adalah dengan menetapkan tujuan finansial terlebih dahulu. Di poin ini, kalian tentukan tujuan finansial jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek itu misalnya 0 sampai 1 tahun. Ini adalah tujuan yang dapat dicapai dalam waktu dekat dan biasanya terkait dengan kebutuhan sehari-hari atau tabungan darurat. Misalnya, menyusun anggaran bulanan, kemudian menabung dana darurat sebesar 3 sampai 6 bulan pengeluaran, dan kemudian membayar utang konsumtif. Kemudian kalian juga harus menentukan tujuan jangka menengah, yaitu 1 sampai 5 tahun. Ini melibatkan pencapaian yang lebih besar dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapainya. Contohnya apa? Misalnya, kalian membeli kendaraan baru, kemudian menabung untuk DP rumah atau apartemen, atau memulai investasi jangka panjang seperti misalnya saham atau reksadana. Kemudian yang terakhir, masih di poin ini, yang terakhir ini adalah menentukan tujuan jangka panjang, yaitu 5 tahun atau lebih. Tujuan jangka panjang ini adalah berfokus pada kebebasan finansial dan tujuan besar lainnya. Misalnya membeli rumah pertama, mencapai kebebasan finansial dalam arti memiliki pendapatan pasif yang cukup gitu. Kemudian yang berikutnya membuka bisnis sendiri atau menabung untuk pensiun. Di poin menetapkan tujuan finansial ini, kalian juga harus paham pentingnya budgeting, yaitu membuat anggaran dan menilai pengeluaran untuk mulai menabung lebih banyak.
Yang terakhir adalah menghitung biaya hidup dan potensi tabungan, teman-teman. Misalnya, ini masih di poin yang pertama ya. Misalnya, jika kalian bekerja paruh waktu, kalian bisa menentukan berapa banyak yang bisa kalian simpan setiap bulan. Itu penting perencanaannya. Langkah kedua, teman-teman, setelah kalian menetapkan tujuan finansial adalah membangun sumber penghasilan, yaitu melalui bisnis dan investasi. Di poin ini, pertama, kalian bisa membangun bisnis online atau bisnis digital. Yang pertama, misalnya e-commerce. Kalian bisa menjual produk fisik atau digital secara online melalui platform seperti Tokopedia, misalnya, kemudian Shopee atau Bukalapak, atau membuat website e-commerce sendiri. Kalian bisa mulai dengan produk-produk yang kalian buat atau sumber barang dari supplier. Kemudian yang kedua, teman-teman, kalian juga bisa membuka dropshipping, yaitu model bisnis di mana kalian bisa menjual produk tanpa perlu menyimpan stok barang. Ketika seseorang membeli produk dari kalian, barang akan langsung dikirim dari supplier ke konsumen. Platform seperti misalnya Shopify atau WooCommerce itu memungkinkan kalian untuk memulai dropshipping dengan modal yang kecil atau rendah. Kemudian kalian juga bisa membangun bisnis affiliate marketing. Kalian bisa mempromosikan produk atau layanan orang lain dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang dilakukan melalui link afiliasi kalian. Kalian bisa memulai dengan memanfaatkan misalnya blog, kemudian website, atau media sosial yang kalian punya. Atau kalian juga bisa bergerak di bidang content creation. Dengan semakin populernya platform-platform seperti YouTube, kemudian TikTok, dan Instagram, banyak orang muda, generasi muda kita hari ini, menghasilkan uang melalui monetisasi konten mereka. Ini bisa berupa iklan, misalnya sponsor, atau penjualan produk kalian sendiri. Selanjutnya, teman-teman, selain membangun bisnis digital, kalian juga bisa menjadikan investasi sebagai sumber penghasilan. Misalnya, investasi saham. Nah, membeli saham perusahaan, kalian harus tahu, itu dapat memberikan hak kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Sebagai pemegang saham, kalian bisa mendapatkan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan dan capital gain atau keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham. Selain investasi saham, teman-teman, sebenarnya kalian juga bisa investasi properti. Memang ini membutuhkan modal besar, tapi ada banyak platform crowdfunding misalnya yang bisa kalian gunakan untuk investasi properti dengan dana kecil. Kalian bisa lakukan itu. Akan tetapi, teman-teman, menjadi kaya itu bukan hanya karena kalian punya sumber penghasilan atau tidak gitu ya. Punya banyak uang atau tidak, bukan hanya itu, tapi ini soal mindset yang harus kalian miliki, yang harus kalian bangun untuk sukses secara finansial. Mindset yang harus kalian miliki untuk sukses secara finansial ini adalah yang pertama, ini kalian harus camkan, yang pertama adalah pola pikir kaya. Di sini kalian harus fokus pada peluang, bukan hanya pada keterbatasan. Yang kedua, tidak takut gagal. Ingat teman-teman, kegagalan adalah bagian dari proses dan merupakan pembelajaran penting. Jadi kalian jangan takut untuk gagal gitu. Kemudian yang ketiga, ketekunan dan juga disiplin. Teman-teman, sukses tidak datang dalam semalam. Kalian harus berkomitmen dan bersedia untuk berjuang mencapai tujuan kalian. Itulah kenapa kalian harus tekun dan disiplin pada rencana dan target yang ingin kalian capai. Ingatlah kata-kata dari Robert Kiyosaki ini. Kaya bukan soal berapa banyak uang yang kamu miliki, tapi bagaimana kamu mengelola dan memanfaatkannya. Selain mindset, teman-teman, kalian juga harus mengelilingi diri kalian dengan orang yang tepat. Artinya, kalian harus mencari atau tinggal di lingkungan orang-orang yang mendukung rencana kesuksesan kalian. Kalian harus punya networking dan mentoring. Kalian cari mentor yang sudah sukses dan bisa memberikan panduan dalam perjalanan bisnis atau investasi kalian, ya, perjalanan sukses kalian lah. Kalian juga harus punya komunitas yang mendukung tentu saja gitu ya. Misalnya bergabung dengan grup atau forum yang berfokus pada pengembangan bisnis dan finansial, seperti Reddit Finance misalnya.
Discord dengan komunitas digital marketers, atau lain sebagainya. Jadi harus dilingkupi oleh lingkungan yang positif, yang mendukung. Yang terpenting, di poin ini kalian harus berada di komunitas orang-orang sukses yang saling mendukung dan berbagi ide. Kemudian teman-teman, mungkin mendengarkan omongan itu masih belum jelas buat kalian. Maka dari itu, ini saya kasih kalian langkah-langkah praktis untuk memulai membangun kekayaan di usia muda. Pertama, mulai saja gitu ya. Artinya kalian tidak perlu menunggu untuk menjadi siap atau memiliki uang banyak. Mulai saja dulu gitu ya. Cara memulainya adalah dengan pertama menentukan tujuan finansial kalian hari ini. Pilih satu cara untuk menghasilkan uang, misalnya membuka toko online atau mulai berinvestasi. Kemudian yang terakhir, tetap konsisten dan terus belajar. Oke teman-teman, jika kalian siap untuk mulai membangun kekayaan di usia muda, tekan like dan subscribe untuk terus mendapatkan tips dan strategi yang bisa membantu kalian untuk mencapai tujuan finansial. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang juga ingin sukses, yang juga ingin menjadi kaya di usia muda. Jangan lupa kalian tinggalkan komentar kalian di bawah video ini, apa yang akan kalian lakukan pertama kali untuk memulai perjalanan kaya kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.